Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas jejak petualang, cikal bakal, strategi dan misi kafir Yahudi di dalam pembentukan sekte Wahabi. Ya, semoga bisa membuka pikiran kalian bagi yang menonton dan mendengar video ini, serta menambah wawasan kalian, setidaknya keingintahuan kalian. Ya. Karena seorang penuntut ilmu itu telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikra, yaitu Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Dan juga, ashabiku semua, Allah mengatakan lagi ya, dalam ayat lain, وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Kaumnya membantah. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Dan juga lagi, sejak pertama Nabi Muhammad SAW menerima risalah kenabiannya, fi'il amar yang pertama diturunkan sebagai kewajiban ialah perintah untuk membaca, yaitu Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sahabatku semua, dalam riwayat yang sah dari Nabi SAW, ya, seperti dalam riwayat Imam Ahmad, juga Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, annahu yuqala lirrajuli ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Dikatakan kepada seseorang betapa kuatnya dia, betapa cerdiknya dia, betapa pandai akalnya, ya, padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun iman, walau sebesar biji sawi. Ya, sahabat semua, akal ya, bisa bekerja dengan benar bila berpedoman dengan cahaya wahyu ilahi, dan juga dari pengalaman dan berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Ya. Nah,
Asabiku semua, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan. Ya. Terus bagaimana sih riwayat tentang jejak petualang, ya, cikal bakal, strategi dan misi kafir ya, Yahudi di dalam pembentukan sekte Wahabi tersebut? Nah, ya, kita mulai dari pada abad ke-15. Itu tahun 1453. Turki Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya. Pada abad 16, tahun 1517, Turki Ottoman secara resmi mengambil alih jabatan ya khalifah pada khilafah Islam kaum muslimin. Imperium khilafah Islam Turki Ottoman yang terbentang di 3 benua, Eropa, Afrika, Asia, sangat didengki oleh pihak barat, Yahudi dan Nasrani. Nah, azabiku semua, barat itu memikirkan cara untuk melemahkan dan menjatuhkan khilafah Islam dari luar dan dari dalam. Ya. Dari luar, itu pencaplokan wilayah-wilayah khilafah Islam Turki Ottoman melalui peperangan yang dilancarkan oleh barat. Dari dalam, ya, provokasi pemberontakan wilayah-wilayah di bawah Turki Ottoman ya, yang mayoritas non-muslim, Yunani, Siprus, ya, Eropa Timur. Ya. Kemudian dihembuskan paham nasionalisme, pembentukan negara-negara nasional, ya, regional, yang lepas dari khilafah, sistem pemerintahan sekuler. Ya. Menghapus sistem khilafah yang menerapkan Islam ya, sebagai hukum positif. Mengkreat aliran-aliran sempalan. Ya. Ahmadiyah, Bahai, Wahabi. Nah, asabiku semua, salah satu manuver pembusukan khilafah Islam dari dalam adalah menghidupkan kembali ajaran-ajaran Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup di abad ke-13, yang pada masanya ditentang oleh jumhur ulama. Karena fatwa-fatwanya banyak yang salah dan dangkal. Ya. Nah, pada abad ke-18, agen Inggris yang bernama Hamper menyusup ke Basrah. Ya. Menemukan binaan Muhammad bin Abdul Wahab, diekspos sebagai mujahid yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Imam Ibn Taymiyah yang telah terkubur selama 5 abad. Nah, sahabat semua, Muhammad bin Abdul Wahab kemudian dikombin ya, dengan Ibnu Saud. Membentuk simbiosis ya, mutualisme menuju berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang memberontak ya, melepaskan diri dari khilafah Islam Turki Ottoman. Ya. Membentuk monarki Arab Saudi. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Doktrin-doktrin takfir Wahabi itu menguntungkan klan Saud sebagai justifikasi bagi badui-badui Najd melakukan penyerbuan dan pembunuhan kepada penduduk kota-kota yang tidak mau tunduk dengan alasan kaum muslimin non-Wahabi adalah kafir yang boleh dibunuh. Ya. Sahabatku semua, sebaliknya kekuasaan klan Saud ya, itu menyokong, meneguhkan ajaran-ajaran Wahabi secara dominasi dan finansial. Ya. Nah, sahabatku semua, keuntungan Barat, orang-orang kafir atau Yahudi, dengan mengkreat Wahabi. Ya. Apa saja keuntungan mereka? Yaitu mendangkalkan pemahaman keagamaan kaum muslimin, menyimpang dari pemahaman mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Meletupkan pemberontakan di Arabia, melepaskan diri dari khilafah Islam Turki Ottoman. Ya. Menguras energi Turki Ottoman sehingga semakin lemah karena harus memadamkan pemberontakan Wahabi. Klan Saud yang berhasil berkuasa dengan bantuan dana dan senjata dari Inggris sebagai imbalannya. Ya, klan Saud atas permintaan Inggris ya, bersedia membiarkan berdirinya Israel di Palestina. Ya. Komitmen klan Saud terhadap berdirinya Israel mengamankan posisi Israel di Timur Tengah. Ya, sahabatku semua, bercokolnya Israel di Palestina itu
Ya, itu sebagai duri yang merintangi kembalinya Timur Tengah sebagai satu kesatuan khilafah Islam. Ya, ya saya pikir semua perjalanan selanjutnya pemahaman Wahabi yang dangkal ditambah karakter ya sok benar sendiri dan hobi menyalahkan ya, di luar kelompoknya yang menimbulkan reaksi dan counter balik dari non-Wahabi. Ya, kan? Akibatnya apa di antara kaum muslimin? Ya akan kehabisan energi, cakar-cakaran sendiri. Itulah yang terjadi sekarang. Ya. Hebat kan orang kafir? Ya saya pikir semua ya, semoga apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kewaspadaan dan membuka pikiran kita menjadi terbuka. Ya. Karena yang terjadi sekarang itu, kenapa Islam sulit bersatu? Ya. Dikarenakan kita itu sudah diadu domba. Cuman ya kita tuh nggak pernah sadar. Ya, nggak mau bersatu di balik perbedaan. Nggak mau bersatu di balik berbedanya pendapat. Ya. Saya pikir semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dari video ini ya kami mengajak untuk kita semua bagi yang menonton, ayo sama-sama kita buka pikiran kita, wawasan kita, ya. Karena itu yang paling penting, apalagi seorang yang senang dengan ilmu, senang membaca. Di awal, ya, Allah juga telah mengatakan, Iqra, ya, bacalah. Ya. Membaca dengan kalimat Iqra itu beda, sahabat semua. Karena orang yang membaca belum tentu bisa memaknai. Sedangkan yang Iqra, dia bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memaknai maksud ya, dari hal yang terjadi dalam dirinya, terkhususnya umat Islam sekarang. Ya. Ya saya pikir semua dimulakan Allah, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.